Halo, selamat datang kembali ya. Hari ini kita lanjut lagi nih menyelami buku Emotional Intelligence. Kita masuk ke bab 15, judulnya cukup menohok, harga dari buta aksara emosional. Intinya apa sih risiko-risiko kalau kita gagal memahami dan mengelola emosi gitu selama tumbuh dewasa. Bab ini ngasih definisi juga apa itu buta aksara emosional. Betul sekali, itu artinya ya, ketidakmampuan kita buat mengenali, terus memahami, sama mengelola emosi. Baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Secara efektif ya. Bukan sekedar nggak nyaman sesaat gitu ya berarti ya. Jauh dari itu, ini konsekuensinya serius loh. Gagal di area ini risikonya bisa kemana-mana. Mulai dari depresi yang lebih tinggi kemungkinannya. Terus kecenderungan jadi agresif, melakukan kekerasan. Sampai ke gangguan makan. Atau bahkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ada data survei global juga yang dikutip di buku ini, jujur cukup bikin miris sih. Oh iya, gimana tuh datanya? Jadi, katanya generasi anak-anak sekarang ini, secara umum ya, dilaporkan lebih banyak bergumul secara emosional dibanding generasi-generasi sebelumnya gitu. Mereka ini cenderung lebih kesepian, lebih gampang depresi, lebih pemarah, terus kayak lebih sulit diatur, gugup, impulsif, dan agresif juga. Wah, itu lumayan mengkhawatirkan ya datanya. Oke deh, mari kita coba bedah satu persatu konsekuensi nyatanya ini. Contoh pertama yang dibahas di buku kan soal agresi. Mungkin Anda juga ingat ya, sosok bully klasik di sekolah dulu, kayak si Jimmy di buku ini, yang digambarkan sering banget mulai perkelahian tanpa sebab yang jelas. Ditakuti, tapi ujung-ujungnya malah dijauhi. Apa sih sebetulnya yang terjadi di balik perilaku kayak gitu? Ya, penulisnya coba melukiskan profil psikologis anak agresif macam Jimmy ini. Em, Mereka itu biasanya punya sumbu pendek, istilahnya. Jadi ambang batas buat merasa kesal itu rendah banget. Hal sepele aja bisa memicu kemarahan yang, besar gitu. Nah, pas lagi kesal, itu cara berpikir mereka jadi agak kacau. Mereka jadi gampang banget salah menafsirkan tindakan orang lain. Mungkin orang lain biasa aja, netral gitu, tapi dianggapnya sebagai bentuk permusuhan. Ini yang disebut bias persepsi. Bias persepsi ya namanya. Betul. Dan pola pikir begini seringkali udah terbentuk dari kecil, dari dini banget. Makanya mereka jadi sulit belajar kompromi atau negosiasi. Pilihan utamanya ya paksaan. Akibatnya, yaitu tadi, secara sosial mereka jadi terisolasi, dijauhin. Jadi bukan sekedar nakal biasa ya, ada pola pikir yang memang beda di baliknya. Terus kalau pola ini nggak diatasi, dijelasin nggak dampak jangka panjangnya gimana? Oh, dijelaskan. Dan dampaknya signifikan sekaligus mengkhawatirkan. Ada studi longitudinal di Montreal yang dikutip. Jadi anak-anak dipantau dari TK. Hasilnya, ternyata anak-anak yang paling nunjukin sikap permusuhan gitu ya, hostil, di usia dini, 5-8 tahun kemudian, tingkat kenakalan remajanya itu jauh lebih tinggi dibanding teman-temannya. Wah, sejauh itu ya? Iya, mereka jadi lebih mungkin terlibat perkelahian fisik, terus mencuri, pakai senjata, bahkan mabuk-mabukan sebelum umur 14 tahun. Kelihatan banget ada semacam benang merah gitu, yang jelus menuju ke arah perilaku kriminal di usia dewasa nanti. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Itu kan sisi agresi. Gimana dengan masalah lain? Misalnya depresi. Terutama pada remaja. Kan ada contoh kasus Dana tuh yang kesulitan adaptasi di sekolah baru. Tepat sekali. Kasus Dana ini jadi ilustrasi bagus bagaimana kekurangan keterampilan emosional dasar kayak sulitnya membangun dan menjaga hubungan pertemanan itu bisa berkontribusi banget ke depresi remaja. Yang menarik, terapi yang dijalani Dana itu fokusnya justru pada pembelajaran keterampilan ini. Oh, jadi diajarin gitu ya? Iya, diajarin gimana caranya memulai percakapan, bangun rasa percaya diri, mengungkapkan perasaan dengan cara yang sehat, dan seterusnya. Dan hasilnya, terbukti depresinya membaik. Ini kan menegaskan banget ya, betapa krusialnya kecakapan emosional itu buat kesehatan mental kita. Ada lagi temuan penting soal depresi anak yang dibahas. Ternyata, bukan cuma peristiwa sulitnya aja, kayak perceraian orang tua misalnya, yang jadi masalah utama, tapi juga cara si anak menafsirkan peristiwa itu.
Jadi kalau anak punya pandangan yang pesimistis banget, dan itu menetap setelah dia ngalamin pukulan berat, nah pandangan pesimistis itu ternyata jadi prediktor kuat munculnya depresi di kemudian hari. Fokusnya jadi geser nih, dari sekedar situasi eksternal ke kebiasaan berpikir internal si anak. Menarik. Jadi bukan pasrah sama keadaan, tapi cara pandangnya bisa diubah. Berarti ada harapan dong ya lewat intervensi? Saya ingat, kayaknya ada studi soal program pencegahan depresi di Oregon yang disebut juga. Betul sekali. Ada studi tentang program pencegahan di sekolah menengah di Oregon. Programnya itu relatif singkat, tapi ternyata dampaknya signifikan banget. Siswa-siswa di sana diajari cara mengenali terus menantang pola pikir negatif mereka sendiri. Plus, diajari juga cara meningkatkan keterampilan sosial. Hasilnya, risiko mereka untuk mengalami depresi itu turun drastis loh. Jauh lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol yang nggak ikut program itu. Wah, bagus itu. Iya, ini jadi bukti kuat kalau keterampilan emosional itu bisa kok diajarkan. Dan bisa berfungsi kayak semacam vaksin psikologis gitu buat melindungi dari depresi. Oke, tadi sudah agresi, depresi. Nah, buku ini juga nyebut soal gangguan makan sama penyalahgunaan zat. Gimana kaitan dua hal ini sama buta aksara emosional? Ada polanya juga? Ada. Pola dasarnya sebenarnya mirip. Intinya ada di kesulitan buat mengenali, terus memahami, dan terutama, nah ini, mengelola perasaan-perasaan yang sulit atau menyakitkan. Jadi, kalau seseorang tidak punya cara yang sehat buat mengatasi stres, cemas, atau sedih yang berlebihan, ya mereka mungkin larinya ke hal lain. Lari kemana tuh? Bisa lari ke makanan, entah jadi makan berlebihan banget, atau sebaliknya, membatasi makan secara ekstrim, atau ya, lari ke zat-zat adiktif, kayak narkoba atau alkohol. Tujuannya apa? Sebagai semacam obat penenang instan gitu. Kayak strategi keliru buat mematikan rasa emosi yang nggak bisa mereka tangani dengan baik. Oke, paham. Jadi, ini bukan cuma soal kemauan atau nggak kuat iman gitu ya. Seringkali, akar masalahnya ya ada di defisit keterampilan emosional itu tadi. Intinya sih, bab 15 ini kayak membunyikan alarm keras buat kita semua. Gagal mengembangkan kompetensi emosional dasar pas kita tumbuh dewasa, itu harganya mahal banget. Dampaknya itu merembet ke banyak banget area kehidupan kita. Dan defisit ini yang akarnya seringkali dari pola asuh dan pengalaman masa kecil seperti yang dibahas di bar sebelumnya ya. Ini bukan cuma jadi masalah individu aja, tapi ikut berkontribusi juga pada problem-problem sosial yang lebih luas di masyarakat. Sebuah pengingat yang kuat banget ya tentang betapa fundamentalnya kecerdasan emosional ini. Penulisnya memang mengakui sih masalah ini kompleks. Ada banyak faktor yang terlibat kayak biologis, dinamika keluarga, kondisi ekonomi, budaya juga berpengaruh. Tapi beliau menekankan kalau defisit keterampilan emosional ini memegang peran kunci. Nah, ini mungkin membawa kita pada satu pertanyaan reflektif nih untuk Anda di rumah. Kalau kita tahu taruhannya setinggi ini, bukankah seharusnya kita lebih fokus ya membekali setiap anak dengan keterampilan emosional yang esensial ini? Harusnya ini jadi prioritas utama kan? Coba deh Anda bayangkan, apa ya dampaknya kalau melek emosi itu jadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dasar kita? Apa kira-kira yang bakal berubah? Nah, silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.